United incar kiper baru, Ivan Provedel. Manchester United masih sibuk mencari pengganti David De Gea di bawah Mister. Kiper yang kini masuk dalam daftar target adalah kiper yang bisa cetak gol. Proyek mencari pengganti David De Gea ini awalnya sudah tuntas di musim panas 2023 lalu. Man United mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan seharga 50 juta euro. Saat itu, kiper asal Kamerun ini dipilih lantaran punya gaya main yang dibutuhkan Erik ten Hag. Manajer MU ini perlu kiper yang pandai bangun serangan. Onana memang piawai memainkan bola dengan kakinya. Umpan-umpannya pun akurat, akan tetapi kualitasnya sebagai kiper belum sesuai harapan. Onana tercatat sudah memainkan 19 laga di seluruh kompetisi bersama Man United. Baru 7 diantaranya ia mencatatkan nirbobol dan sudah kemasukan 30 gol. Onana lantas dikritik. Kiper berusia 27 tahun itu dianggap bermain di bawah standar, sehingga MU mulai kepikiran mencari kiper baru yang bisa jadi pesaing Onana. Dilansir dari Calcio Mercato, nama yang ternyata diincar oleh MU adalah Ivan Provedel, kiper berusia 29 tahun yang kini bersekolah ke Lazio. Provedel sendiri baru saja tiba di Lazio pada musim panas 2022 lalu dari Spezia. Itu artinya, dia baru menjalani musim keduanya di musim 2003-2024. Dalam periode yang singkat itu, Provedel membuktikan diri bahwa ia bisa diandalkan di laga-laga besar. Bahkan ada satu momen yang membuat namanya semakin jadi perhatian. Momen itu adalah ketika ia mencetak gol ke gawang Atletico Madrid pada matchday 1 grup E Liga Champions musim ini. Golnya itu membantu Lazio menyamakan kedudukan jadi 1-1 di menit akhir pertandingan. Lazio dilaporkan sudah siap memberikan bandrol harga kepada Provedel. Sang kiper dihargai 35 juta euro setelah sebelumnya hanya membelinya senilai 20 juta euro. Bagi Man United, harga yang ditetapkan Lazio termasuk terjangkau. Namun menggodanya keluar di musim dingin 2024 nanti agak sulit karena Provedel masih jadi pemain kunci Maurizio Sarri di skuad utama mereka. Sancho ke Juventus semakin nyata. Kepindahan Jadon Sancho dari MU jadi hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Klub yang kemungkinan besar akan ditujunya adalah Juventus. Rumor kepergian Sancho dari MU mulai berhembus di awal musim ini. Performanya yang tidak kunjung membaik dan polemiknya dengan Erik ten Hag jadi dua faktor utama Sancho terdepak. Untungnya pemain berusia 23 tahun ini tidak kekurangan peminat. Borussia Dortmund sempat dikabarkan ingin membawanya kembali ke Signal Iduna Park. Namun hingga saat ini, Dortmund belum mulai membuka pembicaraan dengan MU terkait ketertarikan mereka. Justru, Juventus yang lebih dulu memulai pembicaraan. Laporan jurnalis Rudy Galetti menyebutkan Juventus telah berkomunikasi dengan perwakilan Sancho untuk membawanya di musim dingin 2004 nanti. Karena ini baru pembicaraan tahap awal, belum banyak informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh sang jurnalis. Kendati demikian, potensi terwujudnya transfer ini sangat besar, sebab Sancho jadi pemain yang wajib keluar dari MU di pertengahan musim 2023-2024 nanti. Sejumlah laporan menyebutkan, Juventus mungkin akan melayangkan peminjaman selama setengah musim, terlebih dahulu dengan opsi pembelian. Pembahasan soal biaya transfer ini bakal jadi hal krusial. Pasalnya, ada perbedaan valuasi dari Juventus dan MU terkait bandrol harga sang pemain. Man United dulu membelinya seharga 85 juta euro. Dengan situasi sekarang, sulit bagi MU untuk tidak menjual rugi Sancho. Namun, belum ada informasi soal berapa bandrol Sancho nantinya. Sementara itu, Sancho diketahui mau pergi dari MU. Dia memahami bahwa hengkang dari Old Trafford adalah jalan terbaik untuk memperbaiki karirnya. Juventus bisa jadi destinasi yang tepat baginya. Dia diperkirakan akan jadi skuad inti begitu berada di bawah komando Massimiliano Allegri. Roy Keane kecam Anthony Martial. Legenda MU Roy Keane melontarkan kritik pedas terhadap penyerang setan merah Anthony Martial. Menurutnya, Martial lebih baik bermain di divisi yang lebih rendah setelah tampil buruk saat melawan Newcastle. MU menelan kekalahan saat berkunjung ke markas Newcastle di pekan ke-14 Premier League musim ini. Setan merah takluk dengan skor 0-1 di St. James Park Minggu dini hari. Kemenangan The Magpies ditentukan oleh Anthony Gordon. Wing asal Inggris itu menjebol gawang setan merah yang dikawal Andre Onana saat pertandingan memasuki menit ke-55. Ini menjadi kekalahan ke-6 yang diderita MU pada ajang Premier League musim ini. Akibatnya, setan merah kini turun ke peringkat ke-7 klasemen Premier League yang dikoleksi dengan 24 poin. Kane sama sekali tidak terkesan melihat penampilan Martial di markas Newcastle kemarin. Saking geramnya, Kane menyuruh Martial untuk bermain di liga yang lebih rendah dari Premier League. Kami menyebut Martial, kami bisa memaafkan Martial karena dia mencetak gol setiap 14 tahun, kata Kane kepada Sky Sports. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda ketika Newcastle di bawah tekanan. Kami mengarahkan bola ke arah Anda. Sebaiknya Anda memegang bola itu agar kami bisa unggul dan memberi sedikit ruang untuk bernapas. Dia menyentuh bola dan kehilangan bola dengan mudah. Anda sebaiknya turun ke liga yang lebih rendah. Kane juga menyerang Marcus Rashford. Menurutnya, Rashford tidak bisa memberikan contoh yang baik, mengingat statusnya sebagai salah satu pemain yang cukup lama di ruang ganti setan merah. Rashford adalah pemain lokal. Dia mendapatkan kontrak besar dan itu sah-sah saja. Lanjutnya, dia berumur 26 tahun sekarang. Dia bukan anak kecil lagi. Dia harus memberi contoh. Dia harus memimpin dengan memberi contoh. Apakah dia sendirian? Sama sekali tidak. Dia salah satu pemain berpengalaman di ruang ganti. Dan jika dia tidak memberi contoh, itu tidak bagus.
MU ingin bajak Mark Guehi dari Crystal Palace. Rencana MU untuk membajak Mark Guehi dari Crystal Palace dilaporkan tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, Crystal Palace ogah menjual sang bek tengah di musim ini. Menjelang pembukaan bursa transfer musim dingin, MU mulai ambil ancang-ancang untuk belanja pemain. Lini pertahanan jadi sektor yang jadi prioritas belanja Erik ten Hag karena stok bek tengah mereka saat ini cukup terbatas. Sudah ada beberapa bek tengah yang dikaitkan dengan MU, salah satunya adalah bek Crystal Palace, Mark Guehi. Football Insider mengklaim bahwa MU tidak bisa mendatangkan Guehi di tengah musim. Crystal Palace tidak mengizinkan transfer itu terjadi. Menurut laporan tersebut, Crystal Palace memutuskan untuk tidak menjual Guehi di musim dingin ini. Bagi The Eagles, Guehi adalah salah satu pemain terbaik mereka. Jadi mereka butuh mengganti yang bagus untuk menggantikan sang bek. Masalahnya tidak banyak bek tengah bagus yang tersedia di musim dingin. Jadi mereka memutuskan menunda penjualan Guehi ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa situasinya akan berbeda di bursa transfer musim panas nanti. Ini disebabkan ada lebih banyak opsi bagi Palace menggantikan Guehi. Jadi mereka bisa lebih leluasa dalam belanja. Namun Crystal Palace dikabarkan tidak mau menjual sang bek dengan harga murah. Jadi MU harus siap-siap bayar mahal untuk jasa Guehi. Laporan yang beredar menyebut The Eagles mematok harga yang cukup mahal untuk sang bek. Bayaran sekitar 60 hingga 70 juta pounds dibutuhkan untuk memboyong sang bek dari Selhurst Park. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates. United.